Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Saya itu paling senang bisa berjumpa lagi walaupun ya kita tetap punya jarak. Tapi terhubung, itu memang kata terhubung, hubungan itu harus ada jarak. Kalau nggak ada jarak bukan hubungan, itu namanya nyatu. Jadi untuk menjaga sebuah hubungan, jarak itu sangat diperlukan. Tapi baik daripada ngalor ngidul ya, kita mulai aja. Semalam tanpa sengaja saya membaca satu ayat yang berbunyi begini. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi di sini kita seringkali salah konsep. Konsepnya apa? Seolah-olah ayat ini kita diperintahkan memperhatikan orang lain. Benar enggak salah. Tapi ingat ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri itu sangat-sangat diperlukan. Kita tidak mungkin bisa mengasihi, menyayangi, mencintai orang lain kalau Anda nggak pernah sayang dengan dirimu sendiri. Cobalah kita ada di depan cermin dan kemudian kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih apapun bentuk fisikku. Siapa diriku, siapa keluargaku, aku berterima kasih. Dan setelah saudara bisa menerima diri Anda, maka Anda mampu untuk menerima orang lain. Ada beberapa teman nanya gini, Pak, saya ini mau nanya sebetulnya sederhana aja. Betul sama benar itu bedanya di mana? Nah, misalnya dalam satu kelas, biasanya gurunya bercanda, betul apa benar? Nah, di mana bedanya betul, di mana bedanya benar?
Sebetulnya untuk mempermudah harus dikasih plus-plus. Saya jadikan betul itu kebetulan, saya jadikan benar itu kebenaran. Baru jelas artinya. Jadi kebetulan itu sesuatu yang tidak terduga, sedangkan kebenaran itu adalah hakiki. Maka jelaskan perbedaannya. Sekarang begini, saudara berapa banyak dalam satu minggu mengalami kebetulan-kebetulan? Kebetulan itu biasanya positif loh. Kebetulan di bis saya ketemu bapak-bapak yang saya nggak kenal. Kemudian ngobrolin anaknya sudah berumur nggak dapat jodoh. Nah kebetulan Anda jomblo. Dan akhirnya dapat jodoh. Dan cantik lagi. Itu namanya kebetulan. Tapi apakah Anda akan ngomong gini, semalam saya kebetulan dijamret orang. Semalam kebetulan saya dipukulin orang kampung. Itu namanya bukan kebetulan, ya. Memang kebetulan pada dasarnya yang tidak terduga. Buat saya begini, kebetulan adalah sebagai tanda bahwa Tuhan hadir di dalam ruangan yang namanya kebetulan. Jadi kalau gitu Pak, orang-orang kaya nih kebetulan. Gini-gini, pengertiannya itu dengerin dulu. Sukses itu sebetulnya kumpulan kebetulan. Artinya kumpulan-kumpulan di mana Tuhan hadir lewat usaha Anda. Jadi kebetulan itu kita harus pandai membungkus. Dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan banyak pemahaman, dibungkus dengan banyak tahu, pengetahuan, dan dibungkus dengan banyak bisa, keterampilan. Maka kebetulan itu menjadikan Anda seseorang yang hebat. Ya, ini bicara ya kebetulan-kebetulan lah. Karena itu dalam hidup itu diperlukan 4 hal saudara. Persiapan sebagai orang beriman, persiapan yang penuh doa. Persiapan itu jangan sembarangan. Setelah persiapan yang penuh doa, rencana yang matang dan jelas. Saudara ini 2 tahun lagi ingin jadi seperti apa sih? Harus ada perencanaan. Walaupun Anda sudah tua. Ya. Yang ketiga, ada tindak lanjut yang nuansanya itu positif. Bukan minder, bukan negatif. Dan yang keempat, tetap ada usaha manusia yang namanya pengejaran yang ulet. Ya, pengejaran ulet inilah. Bukan ulat-ulat binatang, ulet bahasa Jawanya, tekun. Ya. Jadi diperlukan kebetulan ditambah dengan persiapan yang penuh doa, rencana yang matang dan jelas, tindak lanjut yang positif, dan pengejaran yang tekun dan ulet, itu menyebabkan kebetulan menjadi sebuah kecermerangan, ya, keberhasilan bagi hidup Anda. Nah, saudara, kita semua sering ngalamin kan? Hari-hari ini semua orang ribut keuangan finansial ya. Tapi kalau pengalaman hidup saya ya, di dalam merintis keuangan atau finansial, pertamanya saya survive dulu. Ingat, dapat gaji saat itu ya, cuma sekitar 4.000, tapi itu kira-kira 50 tahun yang lalu. Gaji saya 4.750. Wah, sudah survive ya. Artinya bisa makan, malam tidur kenyang lah. Tapi setelah 1 tahun, gaji 4.750, saya nggak terima kasih. Wih, tetap kurang nih. Maka saya menuju security. Bagaimana keuangan saya bisa stabil. Ya, memang gaji di kantor nggak dinaikin. Tapi kita cari sampingan lah, ya setengah-setengah korupsi sama itu. Baru yang ketiga, setelah berjalan sekian tahun, baru ada S yang ketiga, yaitu sukses. Nah, terus kalau sudah sukses, mau apa? Saya tambahkan S yang keempat. Slow down a bit. Pelankan langkahmu, ya. Artinya, apakah kita sudah terpuaskan dengan apa yang kita capai? Pencapaian dan pemenuhan itu beda. Pencapaian itu masalah usaha, karier, jabatan, keuangan. Tapi pemenuhan itu masalah batin ya. Jangan rumah tangga kita diukur dengan pencapaian. Rumah tangga kita harus diukur dengan pemenuhan. Pencapaian bagus, gak ada kasih sayang.
Nggak ada kekompakan, hancur juga kan? Nah, saya itu banyak belajar. Saya itu banyak belajar kepada alam. Ya. Contoh yang gampang aja, nggak usah jauh-jauh. Belajar kepada air. Ada kalimat mengatakan begini, kita tidak bisa menginjakkan kaki kita di air yang sama. Dulu saya nggak ngerti, itu maksudnya yang sama, gimana sih? Jadi kalau ada sungai mengalir, 1 detik ini kita nginjak di titik ini, kita angkat 1 detik, airnya sudah beda. Jadi kita nggak bisa menginjakkan kaki di air mengalir yang sama. Yang kedua, air itu dibutuhkan dan memberikan kesegaran. Bisakah kehadiran Anda di dalam komunitas Anda memberikan kesegaran? Jangan sampai Anda hadir, teman-teman ngomong, wah ini nggak beda sama pandemi nih. Ya, jadi kehadiran kita harus memberikan kesegaran. Yang ketiga, saudara perhatikan ya, kalau air, saya dulu punya akuarium kecil bulat. Maka air itu berbentuk bulat. Saya dulu hobi ikan diskus, akuarium saya gede banget. Maka air menyesuaikan diri dengan bentuk yang menghalanginya. Air itu sangat adaptif. Saudara jangan memaksakan kehendak. Saya kasih tahu ya. Kalau misalnya kita punya penghasilan 10 juta 1 bulan. Jangan memaksakan kehendak, Anda tiap bulan mau naik kapal pesiar keliling dunia. Karena apa yang Anda pegang tidak mampu untuk mencapainya. Jadi Anda harus lihat apa yang Anda pegang ini bisa mampu untuk mencapainya enggak? Kalau belum bisa, cari pencapaian yang naik lagi. Ya. Dan kedua, memaksakan kehendak itu belum tentu baik untuk kita kok. Tapi yang jelas kehendak Tuhan itu baik untuk kita. Kita berdoa bukan memaksa kehendak Tuhan saya jalani, tapi kita berdoa, kita memaksa kehendak Tuhan, kehendak saya Tuhan terima dong. Ini kekeliruan kita. Makanya hidup seringkali kecewa. Jadi kalau Anda tidak mau kecewa, nanti kalau saya ngomong dengan kata nerimo, kayaknya kita ini orang gak punya potensi, suka menyerah. Enggak, terima dulu kenyataan baru Anda rubah. Ya. Nah, dari air itu mampu berubah. Tapi hakikatnya satu. Air kena panas jadi uap. Uap naik ke langit, di situ ada pendinginan jadi hujan. Dan menurut survei, uap yang naik ke atas turun sebagai air hujan tidak berkurang 1 cc. Alam tidak pernah mencuri kemuliaan orang lain. Dan yang paling hebat, nanti saudara sore nanti mandi kan, lihat bak air, kemudian Anda ambil pisau yang paling tajam. Tolong air itu dibelah. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Kalau kita bisa selentur air, perkataan setajam apapun, Anda tidak pernah akan terluka dan tersakiti. Nah, satu lagi pelajaran dari air. Air itu enggak pernah melawan, memaksakan kehendak. Misalnya begini, semua ditutup Pak. Air mau lari kemana? Anda lupa, air akan meresap ke tanah. Tapi air itu enggak hilang. Dia ngumpul bersama air tanah lainnya. Dan sekali muncul, dia jadi banjir besar. Sesuatu yang menyatu, punya kekuatan yang dahsyat. Saya belajar dari air. Kenapa kita enggak pernah menyerap ya? Kita maunya di atas. Kita enggak mau menghilang. Yohanes Pembaptis itu idola saya. Yohanes selalu berkata, aku cuma sekedar suara tanpa wujud. Sekarang ini banyak orang mewujudkan dirinya hebat-hebat, tapi enggak pernah berani menyuarakan kebenaran. Iya kan? Wujudnya mah hebat, jabatannya hebat, tapi enggak pernah punya suara. Sedangkan Yohanes itu cuma punya suara, dia enggak punya wujud kok. Itu baru namanya hebat. Nah, waktu saya membaca kitab Yohanes, saya baru tahu makanannya belalang kan. Sebetulnya bukan belalang hidup. Kalau saudara ke Israel, ada daun yang modelnya kayak belalang.
Jadi dia vegetarian yang makan daun belalang yang model belalang itu. Jadi memang kalau kita sudah ke Israel, kita akan tahu banyak saudara. Alkitab ini, saya keliru memahami. Dan yang terakhir ya, air itu sebuah kebutuhan. Perhatikan, zaman dulu sumur itu bisa menyebabkan peperangan saudara. Karena penggalian sumur di padang pasir butuh puluhan meter. Dan saat Abraham, dia pakai alat apa? Emang ada bor? Tapi baik, saya tidak mempermasalahkan itu. Karena kalau dipermasalahkan nanti saya nggak sampai kepada intinya. Nah, hari ini Pak Pengki temanya apa? Hari ini temanya adalah arrow, panah. Permainan-permainan yang dipertandingkan di PON, mungkin yang paling top itu sepak bola pasti. Kedua basket, ketiga lari, tinju, macam-macam. Tapi yang namanya panahan itu jarang loh orang tahu. Dan atletnya memang gak banyak. Sekarang saya mau kasih teka-teki. Di sini berdiri 2 atlet panahan. Ada target 100 meter. Begitu tembakan, mereka harus melepaskan panah. Tapi beberapa sepersekian detik sebelum dor itu, tahu-tahu ada kabut tebal lewat antara Anda dengan target. Begitu kabut ini lewat, letusan terjadi, dor. Pertanyaannya, Anda memanahnya menunggu kabut lewat atau langsung memanah? Kira-kira gimana? Ini ada teman-teman, Anda pilih yang mana? Nah, ini ayo. Kabutnya pas lewat, dor, dia lewat. Menutupi target. Anda langsung memanah atau nunggu kabut lewat? Baik, sekarang kita pikirkan ya kemungkinannya. Tentunya, saya bukan atlet pemanah, cuma saya mikir aja. Sebelum saya memanah, targetnya sudah saya amati mungkin 5 menit, saudara. Oh, ini posisinya di sini, lingkarannya segini, tarikan saya harus seberapa, posisi angin, ya. Fokusnya kemana? Kalau Anda nunggu kabut lewat, nanti pemanah di sebelah Anda memanah duluan. Ya kalau meleset, lah kalau kena pas, Anda kalah kan? Memang banyak dalam kehidupan seperti kita atlet pemanah. Menunggu masalah selesai, baru mikir, baru bertindak. Tapi ada juga orang yang bertindak di tengah masalah. Jadi saya suka pakai bagaimana nanti atau nanti bagaimana. Kalau bagaimana nanti itu orang nekat, saudara. Nekat itu bagus tapi perlu tekad. Ya, tapi kalau nanti gimana ya? Ini mikir terus enggak jalan-jalan. Waduh, saya kalau dapet cewek itu nanti gimana ya? Nah, ntar saudara enggak nikah-nikah. Ya. Jadi hidup itu perlu dipikirkan. Jangan hidup itu enggak dipikir, saudara. Dipikir dengan penuh kesadaran, ya. Jadi panah itu kenapa? Waktu memanah kita ditarik ke belakang sesuai dengan jarak. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ya, hidup kita tuh ditarik ke belakang, enggak maju-maju. Tapi pada saat Tuhan berkata, oke, waktunya Pengki, dilepasin saudara. Dan saudara melesat menuju sasaran Tuhan, bukan sasaranmu. Ya. Nah, Pak Pengki, apa bedanya? Kenapa sih persiapan matang, semua matang, tapi kok kita gagal? Nah, saya punya 4 konsep, saudara. Kalau tujuan saya kerjakan dengan kekuatan saya, hasilnya hidup hampa. Tapi kalau tujuan saya kerjakan ditambah dengan kekuatan Tuhan, hidup jadi nggak utuh. Karena masih tujuan saya. Tapi sebaliknya, kalau tujuan Tuhan, saya kerjakan dengan kekuatan saya. Ini frustasi. Banyak gembala sidang frustasi, saudara. Mikirnya finansial, mikirnya berkembang. Memang gereja tujuan Tuhan. Tapi kalau pakai kekuatan saya, pelayanan kita akan mengalami frustasi. Jadi yang benar, tujuan Tuhan ditambah kekuatan Tuhan. Itu benar-benar hidup yang utuh.
Jadi kesimpulannya sederhana. Ambillah keputusan taktis di tengah situasi yang kritis. Jadi kita harus bertindak walaupun di tengah permasalahan dan persoalan. Gak usah nunggu nanti. Ya. Nah, yang saya maksud dengan arrow di sini begini. Ini sebetulnya satu istilah, saudara jangan nanya. Loh, itu istilah dari mana? Ini istilah dari dunia psikologi. Ada dua istilah, first arrow and second arrow. Apa bedanya first arrow, panah pertama, dan panah kedua? First arrow adalah kejadian yang tidak sesuai seperti harapan. Itu dalam dunia psikologi disebut first arrow. Nah, sedangkan second arrow adalah pikiran-pikiran yang muncul sebagai respon karena tidak seperti yang Anda harapkan. Nah, di sini kita melihat first arrow ini hanya 20%. Sedangkan second arrow itu 80%. Jadi waktu saudara menyerang target dengan persiapan matang dan ternyata tidak seperti yang Anda harapkan, yang menghancurkan hidup itu second arrow-nya. Pikiran-pikiran kita yang disebabkan oleh tidak sesuai harapan tadi. Dan saya ingin mengajak Anda untuk tidak bertindak demikian. Jadi walaupun gagal, tidak sesuai harapan, itu cuma 20%. Pikiran dan respon Anda yang menentukan. Saudara tahu, penderitaan kita semua yang ada di sini paling mengerikan apa? Tidak bisa menghentikan pikiran. Setuju? Saudara bisa menghentikan pikiranmu? Wong mimpi ayo mikir kok. Kita tidur tuh, mikir. Jadi bagaimana menghentikan pikiran ini seperti kita mau menghentikan matahari. Nanti lain kali saya bahas ya. Bagaimana kita memperlambat pikiran. Itu semuanya kuncinya satu, kesadaran. Kesadaran itu sangat berbeda dengan pikiran. Ya. Sekarang gini, pernahkah Anda ngalamin gini? Pikiran berkata iya, tapi hatiku berkata tidak. Tapi ada kalanya hatiku ngomong iya, pikiranku tidak. Tapi saya yang suka kalau hati selaras dengan pikiran, berjalanlah. Tuhan akan memberkatimu. Ya, karena di dalam hati itu ada suara roh. Di dalam pikiran ada suara saya. Saya pernah kasih satu ilustrasi gini. Saudara tahu agama Zen? Agama Zen itu agama yang penuh teka-teki. Tapi di Jepang dia kuat, saudara. Ada beberapa pertanyaan agama Zen begini. Bagaimana mukamu sebelum Anda dilahirkan? Nah itu kan pertanyaan repot kan? Bagaimana suara tepuk tangan kalau kita pakai satu tangan? Itu salah satu ajaran Zen. Tapi ada satu ajaran begini. Ada guru Zen datang, murid-muridnya anak-anak SMP. Masih ya kira-kira 30 orang. Guru ini paling ditakutin. Jadi waktu guru ini masuk, murid-muridnya tenang semua kan. Tapi begitu menaruh tasnya, guru ini berteriak. Saya minta semuanya diam. Loh, mereka pada nengok. Emang kita kurang diam? 1 menit lagi guru saya ini berteriak. Sekali lagi saya minta kalian tenang. Mereka makin bingung. Dan ketika kalinya guru saya ini marah. Ngerti enggak saya suruh diam? Ada murid yang ngeyel. Guru-guru, emang kita kurang diam. Memang kamu tidak bersuara. Tapi saya melihat banyak suara di pikiranmu. Engkau gaduh banget. Dan memang benar. Kebanyakan orang diam itu bukan diam, malah perang. Perang dengan kebencian, perang dengan iri hati. Itulah kegaduhan dalam agama Zen. Makanya Yesus berkata, diam, tenanglah. Kenapa enggak dibalik? Tenang, diamlah. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya, karena kalau Anda tenang, belum tentu bisa diam loh. Tapi kalau Anda diam, pikiranmu diam, hatimu diam, maka ketenangan itu akan Anda capai.
Jadi Yesus ngomong itu ada aturannya, jangan dibolak-balik. Tenang, diamlah. Untuk tenang aja sudah repot, apalagi diam. Ya kan? Tapi kalau diam dulu, maka tenang itu adalah akibat daripada kita diam. Diam yang benar-benar diam, ya. Nah, gandengannya apa, saudara? First arrow, second arrow, dan kata yang ketiga, mindfulness. Sekarang lagi tenar loh, populer kata mindfulness. Mindfulness itu apa? Sadar sesadar-sadarnya tanpa pikiran di dalam kesadaran. Kira-kira gitulah kalau kurang mantap. Ya. Jadi manusia itu yang diperlukan adalah kesadarannya. Bukan pikirannya. Pada saat Anda mencapai kesadaran, di situ terjadi pencerahan. Dan Anda bisa mengendalikan pikiran Anda. Ya. Jadi first arrow, waktu Anda bertindak tidak sesuai apa yang Anda harapkan. Misalnya begini, Anda mau menikah tapi gagal. Begitu gagal, saudara mikir apa? Wah, aku kurang ganteng, aku kurang kaya, aku kurang ini. Padahal sebenarnya kan gak gitu juga kan. Kita yang memperumit hidup kita sendiri. Ada banyak faktor, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kasihi dirimu, cintai dirimu. Ya. Jadi first arrow adalah yang tidak bisa dikendalikan. Sedangkan second arrow itu bisa kita kontrol, saudara. Ya, sudah ngerti sampai sini? Ya, ya memang kalau nggak tatap muka ini memang rasanya ada yang kurang. Ya, jadi begitu Anda kecewa, itu first arrow. Jangan sampai ke second arrow, mikirin yang enggak. Yang belum tentu itu ada, terjadi atau dipikirkan orang lain. Sudahlah, gagal diterima, dirangkul, dirubah. Ya, bersabar waktunya Tuhan. Mindfulness itu hasilnya menyadari bahwa pikiran itu bukan kenyataan. Pikiran itu bukan kenyataan loh. Saudara lagi mikir, kenapa sih dia biasanya ramah kok hari ini merengut? Loh, padahal dia sakit gigi. Ya nggak bisa dong. Jangan mereka-reka. Perhatikan. Manusia itu selalu nyesel masa lalu kemarin. Cemas hari esok. Dan tidak bisa bersyukur hari ini. Kita nanti lama-lama gila. Ya, yang sudah berlalu sudah. Dia nggak akan datang lagi. Belajarlah. Besok itu belum ada. Kalau besok itu terbit, saudara belum tentu hidup. Oke? Jadi syukuri aja hari ini. Sadar enggak? Saya sedang berdiri, David duduk, Pak Johan Lina, Gideon duduk di sini. Tapi kadang-kadang Anda duduk, tapi pikiranmu yang ke restoran, ribut sama istri. Ya walaupun memang habis gini kita ke restoran. Kan gitu. Tapi kesadaran tuh bukan seperti itu. Gitu loh ya. Jadi yang penting mensyukuri hati ini. Dengarkan sebelum saya masuk firman Tuhan. Rentetan peristiwa karena sebab dan alasan membentuk pribadi Anda ke depan. Bisa merangkul peristiwa enak gak enak? Jangan hanya mau terima dari Tuhan yang baik. Ayo ngomong. Yang tidak baik pun Tuhan memberikan kita. Kalau Anda merespon dengan baik, hal yang buruk akan jadi baik. Tapi kalau Anda merespon buruk, hal yang baik akan jadi lebih buruk. Ya, jadi baik. Setelah saya memberikan pengertian, supaya nanti nangkep firman Tuhannya benar. Ya, saya akan baca Yohanes pasal 5. Ayat pertama sampai dengan ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Dan ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Makanya ada rumah sakit namanya Bethesda. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam.
Sebab ini penting karena nanti saya akan urai. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi ini kalimat terakhir, hari itu hari Sabat. Saudara mengalami sakit paling lama berapa sih? Saya paling lama yang kena COVID itu. Sebulan lah. Efeknya berbulan-bulan. Itu paling lama. Saudara bayangin kalau saudara sakit 38 tahun. Kira-kira gimana? Itu sudah apa bahasanya ya? Sudah keputusasaan. Orang yang terlalu lama dalam sebuah kondisi, dia malah mencintai kondisi itu. Dia tidak mau berubah. Percayalah. Ya. Orang kaya terlalu lama kaya, dia nggak mau jadi miskin. Orang miskin yang terlalu lama miskin, dia juga nggak mau diajak kaya. Percayalah saudara. Orang sombong itu bukan hanya orang kaya. Orang miskin itu lebih sombong. Saudara. Kenapa Tuhan mengatakan orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi aku tidak selalu ada. Miskin itu identik dengan ketidakpuasan. Sampai mati ketidakpuasan itu tetap hadir dalam hidupmu. Tapi aku tidak selalu. Karena akulah sang kepuasan. Saya ingin mengupas mulai. 38 tahun. Pertanyaan saya. Mak bapaknya di mana ya? Dia kan gak mungkin turun dari langit. Bapaknya ini kayaknya gak punya cinta keluarganya. Bukan dirawat di rumah, malah digeletakin di kolam Bethesda. Walaupun di situ ada kesembuhan. Nanti saya kasih tahu alasannya. Saya salut sama seorang teman saya ya. Saya sebut namanya. Namanya itu ibu ini namanya Song Hua. Lakinya namanya Denny. Cantik dan ganteng, masih muda. Dia lahir anak pertama. Itu tangannya ngelipet kayak ular, kakinya juga meluntir kayak ular. Meluntirnya itu bukan kaki satu kanan, kaki kiri sendiri. Enggak, dia ngelipet meluntir. Jadi kayak apa ya, kayak urat pohon, akar pohon. Yang saya salut. Walaupun sudah umur, dia anak ini meninggal umur 18 tahun. Ke mall, ke pesta, digendong sama mamanya. Saya kagum sama mama ini. Dia bukan orang gak punya duit. Dia cantik. Anaknya itu sudah bukan sekedar cacat. Melebihi cacat. Ngomongnya ngiler. Tapi ke pesta, ke kebaktian. Dibawa, digendong. Saya belum pernah menemui cinta seorang ibu yang demikian. Biasanya kalau sudah gitu titipin yatim piatu. Taruh sister dibiayain. Ini ibu ini enggak. Sampai mati di pangkuannya. Saya enggak pernah lupa. Ibu Song Hua ini barangkali dengar ya. Orangnya masih hidup kok. Itu luar biasa. Kan itu darah dagingmu sendiri. Tuhan aja merawat kita gak pernah malu kok. Nah pertanyaannya. Yang pertama, mungkin anak ini tidak mengalami kasih sayang orang tua. 38 tahun bro. Kan gila itu. Tapi kenapa dia ada di situ? Ini mungkin alasan sang orang tua, ya. Di situ ada orang timpang, orang lumpuh, macam-macam orang sakit. Sebab mungkin ini alasannya.
Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air kolam itu. Ini syarat kedua. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Mungkin ini alasan. Tapi ini alasan yang dibuat-buat. Ini kan teori kemungkinan. Karena gini. Dia sakitnya lumpuh ya. Karena angkatlah tilammu. Berarti dia tidak buta. Sekarang Anda perhatikan. Syarat pertama kesembuhan. Anda harus ada di situ. Syarat kedua. Menantikan malaikat Tuhan turun. Oke, dia lumpuh, bisa ngelihat. Lah bagi yang buta, kapan ngelihat malaikatnya turun? Yang ketiga, kalau sudah diobok-obok sama malaikatnya, saudara masuk duluan, saudara sembuh. Tapi namanya orang lumpuh, gimana mau lari cepat? Yang sakit kuping larinya lebih cepat. Ini yang menyebabkan dia bertahan sampai 38 tahun. Inilah kesembuhan bersyarat. Pertama, ada tempatnya, Bethesda. Di luar Bethesda nggak bisa. Saudara kalau ke Israel, di situ memang ada 5 kolam. Saudara. Ada serambi-serambi. Yang kedua, nunggu ngelihat malaikat turun. Nah kalau ngantuk, pas dia merem, malaikatnya turun, gagal lagi sembuh. Ya. Karena dia penyakitnya lumpuh, nggak bisa masuk duluan. Nah sekarang perhatikan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Perhatikan, ini yang mau saya urai saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sebetulnya ngapain sih jawab panjang-panjang? Kan ditanya, mau sembuh enggak? Mau. Selesai enggak? Ini cirinya orang sakit. Orang sakit itu selalu menyalahkan orang lain. Ya. Dia kan ditanya pribadinya, mau sembuh enggak? Iya Tuhan, Tuhan gini loh alasannya ya. Ini orang-orang tuh dia lebih cepat lari. Ini cirinya orang sakit. Ya. Tidak bisa menerima dan hubungan dengan Tuhan yang benar komunikasinya. Dia selalu melihat sekitarnya. Gimana? Tolong dicek. Kita sakit enggak? Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Rezekinya dewe-dewe Mbak Yu. Yang penting kita punya talenta ini. Kita dikasih 5 koin ya sudah kerjakan. Ya. Makanya kalau misalnya gini. Hari ini saudara saya kasih sepeda motor Vespa baru ya. Tiba-tiba tak kasih. Saudara pasti curiga. Loh ada apa ya? Enggak ada hujan angin kok saya dikasih. Pasti saudara penuh kecurigaan dan belum tentu mau menerima. Tapi kalau misalnya Vespa baru saya tawarkan separuh harga dah. Saya perlu uang. Beli aja 10 juta. Harganya 40 juta kok. Saudara beli enggak? Nah inilah hukum agama. Kita tuh siap membayar apa aja asal dapat imbalan. Kita enggak suka dengan anugerah. Disuruh percaya aja yuk koyo angel. Ya. Disuruh percaya enggak usah pakai usaha. Saudara, emang kita lahir pakai usaha? Enggak kan? Kita makan pakai usaha? Enggak waktu kecil. Jadi kasih karunia itu luar biasa. Adam dan Hawa disiapin Taman Firdaus, baru dia ditempatkan loh. Jadi dia tidak membangun Taman Firdaus. Tapi perintahnya usahakan dan pelihara, jangan makan pohon di tengah. Ini perintah. Perintah sama anugerah itu beda. Kita menerima anugerah, tapi perintah Tuhan tetap kita jalankan. Jangan terus semuanya anugerah. Saudara pikir, wah siapa tahu nanti ada anugerah Tuhan. Kita masukin kartu ATM Mandiri, terus muncul angka 100 juta. Itu mah sakit jiwa. Iya. Anugerah itu enggak ada usaha, tapi perintah Tuhan itu usaha. Ya. Loh saya pernah kok begitu kecepet duit, siapa tahu ya. ATM itu tahu keluar duit. Tapi memang benar, itu namanya kebetulan.
kok muncul 22 juta? Loh, itu kan kebetulan. Tuhan ingin mencelikan mata saya. Saya bisa memberkati kamu nggak pakai usaha. Tapi ini kan insidental, belum tentu 10 tahun sekali. Jangan terus besoknya ngejekrek lagi. Rusak ATM-mu sama mesinnya. Tuhan itu bisa kasih anugerah, tapi jangan dijadikan habit, saudara. Cara Tuhan bermacam-macam. Terus perhatikan, dia tidak menjawab mau loh. Enggak, tidak ada jawaban. Coba kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya terpancing. Goblok, gue ini nanya. Ya kan, mau sembuh enggak? Saya enggak urusan sama orang itu. Tuhan tidak terpancing kepada pertanyaan yang tidak membangun. Dia tetap pada prinsipnya. Tidak mau dibelokkan, ya. Jadi komunikasi itu kita jangan terpancing kepada pikiran lawan, tapi masukkan lawan ke dalam pikiranmu. Akhirnya Yesus ngomong begini. Kata Yesus kepadanya. Yesus nggak suka nyalain orang. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau seandainya saya balik, jalan, angkat tilammu, baru bangun. Kenapa nggak dibalik? Ya. Karena kesadaran itu artinya bangun. Bangun itu enggak perlu pakai pikiran. Sadar. Waktu Anda bangun tidur pakai pikiran? Enggak kan? Tahu-tahu sadar. Loh, kok sudah pagi ya? Loh, kok sudah siang? Kesadaran itu lebih penting daripada pikiran. Setelah Anda sadar, buang apa yang mengikat Anda. Kasur itu lambang apa sih? Lambang malas. Saudara, saya ini kalau mau olahraga bukan nggak malas loh. Malas sih. Aduh, capek semua. Tapi begitu rasa malas datang, saya lawan dengan loncat. Ya. Jadi setelah sadar, lepaskan apa yang mengikat hidupmu, berjalan. Jangan tetap di tempat itu. Nanti sering kumat Anda. Berjalan, cari pindah lain. Ya, tempat lain. Dan orang itu jalan. Tapi ayat terakhir ngomong, tetapi hari itu hari Sabat. Dikritik enggak? Kalau Anda baca ayatnya, Yesus dikritik. Orang berbuat baik itu banyak dikritik orang. Kafilah tetap berlalu. Kalau itu memang niat baik, itu kebenaran, tetap aja berbuat baik. Enggak pusing saya. Ya. Istilah wong Surabaya ini loh, sing ngomongin cangkem-cangkem dhewe kok. Repot amat sih. Ya kan, emang kau pikirin? Enggak, saudara. Jadi di sini saya ingin katakan, jangan jenuh berhenti berbuat baik. Ya, berbuat baik aja, tapi dengan niat yang tulus. Bukan perbuatannya yang dinilai Tuhan, tapi motivasimu mengapa engkau melakukan perbuatan baik. Ya. Jadi di sini saya ingin melihat mana first arrow-nya, mana second arrow-nya, mana mindfulness-nya, kan gitu yang saya awali. First arrow-nya. Emang ada orang tua yang mengharapkan anaknya lahir lumpuh? Ada? Sama cerita Ibu Songba tadi. Itu cuma 20%. Enggak ada orang pesen anak Tuhan kasih yang melungker, yang melintir ya. Semua bayangannya kayak, waduh Jennifer Lopez. Lahirnya kayak mandra. Gimana kira-kira? Ayo, kita boleh berharap tapi tidak sesuai dengan harapan. Orang tua ini mengalami first arrow. Cuman salahnya orang tua ini menjalani second arrow, panah kedua. Gini, saya tidak berharap suamimu lumpuh ya. Enggak Bu. Tapi saya pernah mengadakan wawancara beberapa kali. Gimana sih perasaan istri yang suaminya lumpuh? Gimana perasaan suami yang istrinya kena stroke? Kalau setahun sembuh, puji Tuhan. Tapi kalau terus stroke selamanya, ekonomi hancur, hubungan suami istri konflik, rasa bosan, rasa marah, masih tetap cinta Ibu? Bapak masih tetap cinta? Ini pertanyaannya. Ya, kita menikah banyak kok yang tidak seperti kita harapkan. Itu kan first arrow. Tapi jangan terus cerah wis, buyar wis.
itu Anda melakukan second arrow. Pikiran Anda yang membuat rumit. Ya. Jadi menikah itu bukan untuk mencari orang yang cocok. Tapi lewat pernikahan kita belajar berusaha untuk menjadi saling cocok. Oke Bapak Ibu? Ya. Jangan kita terus dari second arrow dari first arrow kita second arrow, bubar rumah tanggamu. Kalau Anda mau jalan baik-baik, pelan-pelan, mindfulness akan muncul kesadaran. Oh ternyata anakku diizinkan Tuhan begini supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita nggak tahu kok hari esok kita. Terima ucapan syukur apa yang terjadi. First arrow kita. Second arrow-nya muncul kesadaran. Jangan mikir rumit-rumit. Cinta yang membuat semuanya sederhana. Oke? Ya. Mindfulness, kesadaran. Sadar, bukan mikir, saudara. Pernah saudara bangun mikir? Justru kita mikir malah nggak bisa tidur malamnya. Bangunnya saya nggak pernah orang bangun mikir itu nggak. Malah kalau bangun nggak bisa mikir, itu bisa. Ya kan? Tapi kalau sadar, sudah bangun, sudah pagi. Nah ini loh, mindfulness itu perlu. Itu maksud saya. Saudara, Bapak Ibu, ya. Akhirnya apa? Bertemu dengan Tuhan adalah awal segala perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih. Lewat firman ini, lewat keterangan, pengetahuan atau hikmat, Tuhan memberkati hamba-Mu. Demikian juga Tuhan memberkati setiap yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak untuk gereja GBI REM ini. Memang bukan gereja yang sempurna, tapi kamilah yang harus menyempurnakan. Kamilah orang-orang yang di dalamnya. Siapapun yang terlibat harus berjuang untuk membuat gereja ini menuju sempurna, berjalan sesuai dengan gerakan Tuhan. Berkati gembala sidang kami, berkati yang lain-lainnya. Yang sakit engkau sembuh, tidak ada waktu yang lama, waktu yang sebentar, karena Allah adalah kekekalan. Bersabarlah untuk menerima semuanya. Hari ini adalah harimu, Yesus lewat dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.